Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberkahi, dirahmati, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, di malam hari ini kita awali pertemuan kita dengan khususnya turut berdoa pada saudara-saudari kita yang sampai hari ini belum beriman. Semoga hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa lisannya bersyahadat sebelum wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah, semoga dengan amal saleh, wasilah, kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan karena Allah, menjadikan Allah memberi peluang kepada kita untuk mengentaskan segala kesulitan yang dialami dalam kehidupan kita, dan berkenan menjadikan aktivitas kita sampai dengan malam hari ini sebagai ibadah yang diridhoinya, insyaallah. Baik, kita akan teruskan kajian kita di malam hari ini, masih dalam pembahasan Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua dalam urutan mushaf, di ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Untuk lebih memberikan fokus kepada kita semua di pertemuan malam hari ini, saya ingin memberikan sedikit pengingat bahwa di pembuka Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 yang telah kita pelajari, dan ke-8 sebagian besar yang telah kita uraikan di pertemuan lalu, garis besarnya memberikan gambaran kepada kita tentang golongan manusia yang terklasifikasikan dalam paparan ayat-ayat Al-Quran. Setidaknya secara umum terbagi kepada 3 golongan utama, dan dengan itulah kita akan menghadapi 3 golongan ini dalam interaksi sosial, dan dibimbing kita oleh Al-Quran untuk bersikap dalam menghadapi 3 golongan ini, sekaligus menjadikan dari 3 ini mana yang bisa menjadi teman dalam kehidupan, mana yang harus diwaspadai, dan mana yang memang harus dihindari, sehingga dengan itu tetap berada dalam kenyamanan hidup dunia dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Golongan 1 sampai dengan 5, ayat 1 sampai 5 di Al-Baqarah menunjuk pada golongan yang pertama, yang dengan itu diberikan oleh Allah bahkan jaminan di ayat yang kelimanya, jika mengikuti track golongan ini, maka Allah akan berkenan memberikan segala bimbingan yang mengiringi seluruh aktivitas kita. Allah langsung berkata dalam firman-Nya, ulaika ada hudam mir rabbihim. Golongan ini, merekalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk, yang akan dinaungi oleh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun dan dimanapun mereka beraktivitas. Di rumah tangga mendapat petunjuk Allah, kemudian di pekerjaan mendapat bimbingan dari Allah, ya, dalam aktivitas kehidupan dapat bimbingan dari Allah, sehingga dengan bimbingan itu maka kemudahan-kemudahan bisa diraih dan kesuksesan mudah untuk digapai. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Ya, karena dengan itu, dengan bimbingan, pedoman tadi, maka mereka pun terjamin langsung oleh Allah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kesuksesan dalam kehidupan. Amalan-amalannya kita ingatkan kembali tanpa bosan bahwa mereka itu orang yang terus mengupgrade imannya. Ingat di ayat 3 itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, mereka terus meningkatkan keimanannya karena bentuknya mudhari'. Ya, mudhari' tidak statis, dia tidak diam, tapi dia terus bergerak meningkat, ya, present continuous future, ya, sejak dia mulai menyatakan beriman kepada Allah, bahkan sejak terlahir dia rawat imannya, setiap waktu dia tingkatkan sampai kapanpun hingga dia wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini jika ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, kemudahan-kemudahan dalam hidup, penggapaian kesuksesan yang dengan sukses itu ada berkah di dalamnya, maka yang pertama bimbingan dari Al-Quran adalah proses untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Meningkatkan iman selalu lewat amal. Karena itu sering saya katakan rumus, bahkan dalam kitab-kitab hadis, petunjuk dari Rasulullah SAW, seorang yang paling otoritatif di muka bumi ini, yang ditugaskan langsung oleh Allah menafsirkan ayat-ayat Allah melalui hadis-hadisnya dan tuntunan sunnah-sunnahnya. Baik,
Kata iman seringkali ditunjukkan dengan pembuktian berupa amal saleh. Karena itu di kitab-kitab hadis, bahkan termasuk Al-Imam Al-Bukhari ketika mengawali Kitabul Iman langsung menuliskan di pembukanya, al-imanu qaulun wa amalun, ya, aqwalun wa af'alun, yaitu komitmen dengan lisan, komitmen dengan hati yang dibuktikan lewat tindakan-tindakan berupa amalan-amalan. Jadi kalau kita ingin mencharge, bahkan menaikkan terus iman kita, maka caranya adalah membuktikan lewat amalan. Amalan-amalan ini itu yang secara umum disebut dengan amalan takwa. Ya, amalan apa? Takwa. Orangnya kalau tunggal disebut dengan taqi, ya, seperti Nabi Yahya disebut wa kana taqiyya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jama' disebut dengan muttaqin. Al-Qur'an menggunakan diksi jama' untuk memberikan peluang kepada seluruh hamba tanpa kecuali. Karena pasti semua orang ingin bahagia. Tidak ada yang tidak ingin sukses. Tidak ada yang tidak ingin tentram. Semua orang punya hak mendapatkan ketentraman. Semua orang punya hak mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Karena itu ditawarkan oleh Allah dengan tawaran yang sangat terbuka. Hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran ini jangan pernah diragukan, akan ya memberi petunjuk, pedoman pada semua orang takwa. Bagaimana meraih kesuksesan, kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup di 3 alam. Dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Karena itu, gambaran pembuktian dari peningkatan iman itu buktikan lewat amal saleh. Apa diantaranya? Wa yuqimunas shalah. Salat tingkatkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak, ya, berbagi, kemudian memberikan perhatian kepada lingkungan dengan apa yang bisa kita bagi. Kemudian juga walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya, rajin berinteraksi terhadap segala petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam konteksnya Al-Qur'an, ya, interaksi dengan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Sampai dengan malam Jumat ini berapa yang sudah kita bacakan, ya, apakah ada sunnah-sunnah di malam atau hari tertentu yang bisa kita utamakan? Baik, di sini ada Al-Kahf, ada yang baca Yasin, ya, kemudian juga yang lainnya. Sampai dengan hari ini berapa banyak yang dihafalkan, berapa banyak yang dikaji, dari sekian itu berapa kekuatan dan keyakinan kita untuk mengamalkannya. Jangan-jangan banyak baca tapi sedikit amal, atau bahkan belum tentu mengamalkan itu. Maka kita seimbangkan antara bacaan dengan amalan. Baik, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan orientasi akhirat yang kita turunkan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah golongan yang ditetapkan oleh Allah untuk kita masuk ke dalamnya. Ya, jadi kita jangan menyebut orang lain, jangan menghukumi orang. Oh, ini orangnya nih, ini bagus nih. Ya, tapi ini ajakan untuk kita semua menjadi bagian dari itu. Cara cepatnya, kalau kita ingin mendapatkan status itu, mendapatkan jaminan tadi, maka betul dengan pembelajaran atau berteman dengan golongan-golongan pertama ini. Maka cari orang-orang yang rajin sholat, cari orang-orang ahli Al-Quran. Insya Allah, ya, yang belum berumah tangga mendapatkan istri ahli Al-Quran, suami ahli Al-Quran, rajin sholat, ya, suka berbagi, sifat sosialnya tinggi, itu sudah tanda-tanda kebaikan. Ya, dan ukurannya iman. Ingat, ukurannya iman. Pun demikian, mendapatkan teman di kampus, mendapatkan teman di sekolah, teman dalam, ya, bekerja dan sebagainya. Ukuran-ukuran tadi itu ukuran yang mengantarkan jalan cepat menuju kebahagiaan, jalan cepat menuju kesuksesan. Ya, Anda di satu divisi sedang susah, tiba-tiba mendapatkan teman yang tadi ngajak sholat, ya, rajin baca Al-Quran, rajin berbagi, Anda bisa cerita, minimal ketentraman itu ada, walaupun mungkin solusi belum seketika datang. Ya, jadi itu manfaatnya. Ternyata berteman dengan orang-orang golongan pertama ini, itu diantara cara cepat dan singkat membangun kedekatan dengan Allah plus mengantarkan pada kemuliaan dan kebahagiaan. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua, ada antitesisnya yang pernah saya sampaikan, paradoks dengan golongan pertama, yaitu golongan kedua. Golongan yang menutup diri, menutup hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh bagian informatif dari tubuhnya tidak berfungsi dengan maksimal. Baik pendengarannya, baik penglihatannya, pun demikian dengan pencernaan akalnya. Ya, bahkan yang paling berbahaya, khatamallahu ala qulubihim, hatinya, pikirannya seakan terkunci, gitu kan, karena perilakunya. Wa ada sam'ihim, pendengarannya pun susah mendengar nilai-nilai kebaikan. Wa ada absarihim ghisyawah, bahkan pandangannya sulit menatap nilai-nilai kemuliaan. Ya, walahum adzabun azim, sehingga harus diancam dengan siksa yang sangat dahsyat. Apa yang menyebabkan ini terkunci? Pernah kami terangkan di pertemuan yang lalu, silahkan digali lagi dan hati-hati. Kalau Al-Quran memberikan gambaran, bahkan penegasan, artinya itu pasti akan terjadi. Baik, penyebab telinga bisa tidak peka mendengar petunjuk-petunjuk Allah, pandangan bisa tidak peka melihat petunjuk-petunjuk Allah,
Pun demikian dengan pikiran, itu disebabkan karena beberapa faktor, utamanya ada harta, ada tahta, pun juga demikian dengan ilmu dan tambahan sedikit dari tenaga. Ya, hati-hati betapa banyak mencari harta, lupa dengan ibadah, lupa dengan persiapan pulang. Betapa banyak orang mencari tahta, kedudukan, lupa melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Pun demikian dengan pengetahuan, seperti pernah kita uraikan. Karena itu, bagi kita yang passionnya memilih di bidang harta, pengen jadi pengusaha, dagang, kan, dan sebagainya, maka pelajari pedoman-pedoman di Al-Quran dan hadis terkait dengan manajemen harta. Ya, keluarkan misalnya manajemen bisnis dalam Al-Quran dan hadis, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, kemudian tilawahi. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Dulu zaman Rasulullah SAW demikian, ngaji, jalan ngaji, tapi ayat-ayat spesifik sesuai dengan profesi itu yang diturunkan jadi sebuah kurikulum dalam kehidupan. Jadi passion, memilih apa yang akan kita kerjakan, itu disupport dengan akar spiritual yang kuat. Sehingga dengan itu pendampingan Allah terhadap aktivitas kita, itu selalu abadi. Mengiringi setiap titian aktivitas kita. Ya, karena itu cara paling cepat, seperti yang pernah saya sampaikan, keluarkan ayat-ayatnya. Bahkan memulai dengan tilawah itu. Ya, kita mengkaji sebelum mengeksekusi. Adaptasi dulu dengan ayat-ayatnya. Adaptasi dengan pengetahuan hadisnya, pelajari tantangan-tantangannya. Kalau saya buka usaha begini, ya tantangannya seperti apa, gambarannya bagaimana, solusinya seperti apa, jalannya seperti apa. Setelah dipelajari, lalu kemudian mulai bertawakal kepada Allah, berdoa, minta diberi kemudahan, ikhtiar dengan cara yang benar, lalu tunggu hasil ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, berharap akan kemuliaan yang Allah telah janjikan. Bahasanya janjikan, kan? Dan pasti diarahkan. Pun demikian yang passionnya misalnya di tahta, ya, ingin mencari kedudukan di jabatan, bagaimana caranya yang benar, yang tidak menyimpang, tidak keliru, diikuti jalannya, petunjuknya ada. Pun demikian lengkap sekali. Di kedokteran ada, di pendidikan ada, kan? Hampir semua passion yang didapatkan dalam kehidupan di muka bumi ini petunjuknya ada, pedomannya lengkap. Karena itu saya sering katakan, miniatur kehidupan di masa Rasulullah SAW yang diwariskan pada generasi setelahnya bukan sekedar menampilkan kepada kita pedoman yang terstruktur dan lengkap, tapi pembuktian dari setiap profesi yang pernah mereka jalani. Lihat, sahabat-sahabat Nabi yang diwariskan kemudian pengetahuan yang didapatkan dari Nabi kepada generasi setelahnya, para tabi'in, melahirkan siapa saja. Ya, bukan sekedar ulama-ulama hebat dalam pendidikan syariah, yang ahli fiqih, ahli tafsir, ahli hadis, itu tak terhitung jumlahnya dan karyanya luar biasa. Jangan bayangkan kondisi sekarang yang mudah menemukan komputer, ya, ada printer, bisa ngetik, bisa ngeprint sendiri, sekarang bisa bicara, direkam, keluar dalam bentuk tulisan, langsung diprint. Tidak. Dulu orang dengan pengetahuan yang sangat dahsyat, wawasan yang sangat luas, tapi sarana dan prasarananya terbatas. Ya, coba lihat penerangannya bagaimana, tintanya seperti apa. Tapi silahkan cek berjilid-jilid kitab yang bahkan bisa temukan, ya, kita dapati sampai hari ini. Perhatikan manuskrip-manuskrip yang sampai kepada kita, bagaimana tinta-tinta itu digunakan dengan sangat luar biasa, ya, bagaimana dengan keterbatasan cahaya bisa menulis berjilid-jilid kitab. Satu kitabnya itu bisa ukuran cukup besar. Ini saja yang Ibnu Katsir rahimahullah, ya, yang ukuran seperti ini ada lebih besar lagi, ada yang segini, ada yang segini, ya, berapa halaman dibuat, berapa jilid, itu baru satu karya. Ada yang nulis 600 kitab, satu kitab, satu judul, yaitu 600 karya, satu karyanya bisa puluhan, ya, bahkan belasan jilid gitu. Itu sangat luar biasa. Ya, ada yang pengusaha, asetnya sampai sekarang masih ada. Ya, ada yang aktif di bidang jabatan misalnya di birokrasi, ada sampai dikenang sampai dengan sekarang, sukses kepemimpinannya. Ya, ada juga kemudian, ya, di bidang-bidang yang lain teman-teman sekalian, ya, ada di usaha, di bisnis, asetnya ada, di bidang birokrati, di militer, lengkap semuanya. 12.000 sahabat Nabi, 38-nya panglima, pengusahanya ada, birokrasinya ada, ya, dan seterusnya. Ya, pun demikian dengan pengajar, tipikal kita dalam usaha, yang di kebun ada, yang bertani ada gitu. Jadi semuanya ada. Tinggal kita keluarkan passion apa yang bisa kita lalui dengan petunjuk-petunjuk itu. Tapi ingat, tantangannya pun mesti kita kenali, dan ini pun dikedepankan dalam menu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini loh kisah orang-orang yang tadinya rajin tahajud, rajin puasa, begitu dapat proyek lupa dengan tahajud, lupa dengan puasa, lama-lama lupa dengan sholat sunnah, lupa dengan sholat fardu, lupa bayar zakat. Itu pun terjadi, ya, dan itu bisa nyata gitu. Silahkan cek, ya, tidak sedikit kan orang-orang yang bermohon dengan tahajudnya banyak, terus rajin sedekah, rajin puasa, begitu diberikan oleh Allah satu proyek saja lupa dengan itu semua.
Ya. Karena itu, kadang dalam satu sisi tertentu, Allah itu langsung melatih kita sampai ke titik maksimal. Ya, sampai kita kuat dulu. Kadang-kadang baru tahajud sekali belum dikasih itu. 2 kali belum dikasih. Nanti setelah merasakan kenikmatan tahajud, hati sudah lebih bersih dari sebelumnya, nikmat ibadah, dan punya kemampuan mengelola harta benda dengan baik, baru diberikan. Kadang-kadang tak terbatas, kasih lagi, karena Anda sudah punya kemampuan untuk memanagenya dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kaget kalau baru tahajud sekali, ke masjid sekali, ya tiba-tiba misalnya melamar belum dapat, atau ini belum bisa diraih, itu biasa. Ya, boleh jadi Allah ingin melihat lebih jauh bagaimana kesungguhan kita dalam mendekat kepada Allah, bukan sekedar membawa proposal dunia yang disupport oleh ibadah-ibadah akhirat. Ya. Nah, ini bentuknya bisa berbeda. Baik, karena itu berhati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai terjebak pada bisikan-bisikan setan. Pelajari kembali bagian kedua, golongan 2 yang saya sampaikan sampai 4 hingga 5 serial itu. Ya, hati-hati, pelajari betul, jangan sampai terjebak, karena dunia itu sementara. Sekali lagi, dunia hanya sementara. Jangan terjebak oleh harta sampai lupa ibadah. Anda kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tak mampu menolong Anda, ya, di sekitar 2-3 meter di alam kubur itu. Kegelapan itu sifatnya abadi. Ya, abadi sifatnya, bukan hanya di alam kubur, boleh jadi sampai kembali kepada Allah. Itu yang paling berbahaya. Ya, Anda kumpulkan sampai berhektar-hektar, ternyata pulangnya 2-3 meter juga. Dan kalau nggak punya bekal, gelap seterusnya. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga yang mencari kedudukan, yang mencari pengetahuan, lakukan dengan cara yang benar, karena pada akhirnya semua itu tidak mampu menolong kita ketika berhadapan dengan hisab yang sesungguhnya. Semua sirna. Silahkan cek di kuburan. Semua gelar punya gelar yang sama. Allah yarham, semoga Allah merahmati. Tapi pertanyaannya, bagaimana Allah merahmati orang ini? Ya, banyak orang berkata, semoga Allah merahmati almarhum itu, yang dirahmati Allah. Tapi apakah nyata dirahmati? Ya, bagaimana bisa dirahmati Allah sementara hidupnya jauh dari Allah? Karena itu tata diri kita. Setiap saat dipertontonkan, langsung dalam pandangan mata kita. Ya, diperdengarkan di telinga kita, pendengaran kita hampir setiap hari. Ada yang wafat begini, ada yang wafat begitu. Informasi sebetulnya kepada kita. Besok mungkin kamu, hari ini engkau, malam ini mungkin engkau. Apa persiapanmu untuk pulang kepada Allah? Itu poinnya. Jangan sampai tertipu oleh dunia sehingga kita lupa bahwa kita pun akan kembali. Nah, kemudian yang ketiga, ini pun cukup menarik. Kalau yang kedua sudah pasti kita jauhi unsurnya, kita pelajari. Cuman secara elegan kita pun bisa bergaul dengan nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, ini yang sudah kita terangkan sebagiannya di pertemuan yang lalu, tentang golongan orang-orang yang tidak sama antara isi hatinya dengan apa yang ditampakkannya. Tampaknya terlihat baik di tuturnya ataupun perilakunya, tapi ternyata hatinya mengandung racun yang sangat luar biasa berbahaya, dengan bisa yang sangat tajam dan mematikan. Nah, ini golongan disebut golongan munafik, seperti kita pelajari pertemuan lalu. Ayatnya dimulai dari ayat ke-8, sebagian besar telah kita utarakan. Saya baca kembali, mohon izin. Mohon maafkan saya tadi mengungkapkan dengan lebih cepat, supaya memberikan gambaran singkat untuk masuk kepada apa yang akan kita pelajari. Sehingga tiap pekan terus kita teringatkan, saya ada di mana ini? Saya bergaul dengan siapa? Kemudian, apakah saya saja atau sekitaran juga orang-orang di sekitar saya, keluarga, saudara, saudari, kan, kerabat, ya, karena ajakan Quran kan untuk menjaga keseluruhannya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Quran surah ke-66 itu At-Tahrim ayat yang ke-6, kan? Hai orang-orang yang telah beriman, jaga dirimu dan keluarga besarmu dari ancaman neraka. Jadi ini pesan jangan soleh sendirian. Boleh jadi kita sudah lebih baik, tapi ya sebarkan aura kebaikan ini pada orang-orang sekitaran kita, sehingga semua mendapatkan peluang yang sama untuk jadi baik. Dan itu jadi pahala jariah juga untuk kita semua. Baik, mohon izin kita lanjutkan dan kita turunkan sedikit ya kecepatannya sehingga lebih mudah untuk dicerna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yuk kita baca sedikit dengan terjemah nahwiyah, terjemah nahwu gramatikal bahasa Arab yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Wa minan nasi, wa-nya masih ingat istinaf ya, pembuka berita, dan kami informasikan kepada kalian semua, selain dari dua golongan yang telah diutarakan itu,
ada di antara manusia, ya, dari sekian manusia yang hidup berinteraksi sosial di muka bumi. Ingat kalimatnya nas, ya kan? Bukan insan, bukan al-ins, bukan bashar, bukan bani Adam. Wa minan nasi, dan kami informasikan kepada Anda semua bahwa dari sekian manusia yang hidup berinteraksi sosial di muka bumi ini, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang mendeklarasikan, ada yang mengungkapkan dengan begitu percaya diri dengan lisannya, ya, bahwa amanna, kami betul-betul telah yakin tanpa ragu, beriman billahi, kepada Allah, kemudian wabil yaumil akhir, dan terhadap janji-janji yang diberikan di hari akhirat, ya, tentang hadirnya hari akhirat, tentang janjinya, ya, tentang hisab, tentang surga dan neraka, tentang balasan pahala dan sebagainya. Kemudian wa ma hum bimu'minin, dan sebetulnya mereka benar-benar tidak termasuk dalam golongan yang beriman itu. Baik, kita pernah ulas di pertemuan yang lalu, kawan-kawan sekalian, ayat ini sampai kita bacakan juga dari sebagian keterangan yang disampaikan atau diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim tentang awal mula sifat nifaq yang melahirkan orang-orang munafik di kalangan Al-Madinah Al-Munawwarah pada masa itu. Yang penting kita garis bawahi saat ini sedikit saja, ya, ada yang menarik untuk di i'rab, kemarin belum kita sempurnakan sepenuhnya. Ujung ayat di ayat yang ke-8, ya, wa ma hum, seperti ini, bimu'minin, ya. Saya berikan tema dulu, golongan ketiga dari klasifikasi manusia, yaitu kalangan munafik, ya. Dari kata nafaqa yunafiqu, ya, orangnya disebut munafik, sifatnya disebut dengan nifaq. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini telah kita selesaikan i'rabnya, ya, dampak dari perubahan-perubahan kata dan harakat kepada makna telah kita uraikan, dan kami informasikan bahwa di antara sekian manusia yang hidup berinteraksi denganmu itu ada sebagian yang berkata, mendeklarasikan dirinya telah beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya dan terhadap segala hal yang terkait dengan yaumul akhir, hari kiamat. Lalu tiba-tiba langsung dibantah oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, ya. Kalau waw yang pertama, waw dibalas dengan waw tuh, ya. Waw pertama istinaf, pembuka, menyampaikan informasi, yang ini hal, ya, hal, menerangkan keadaan, ya. Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab hal itu keadaan, ya. Kaifa haluk ya akhi, bagaimana kondisimu, keadaanmu hari ini saudaraku. Dan kaifa haluk ya ukhti. Kalau orang Arab biasanya suka menyingkat begini, kalau untuk ke perempuan kaifa haluki, kalau laki-laki kaifa haluka. Tapi karena ujungnya dibaca mati kaifa haluk, maka untuk perempuan biasanya pakai i di lamnya, kaifa halik ya ukhti, halik ya, kaifa halak ya akhi. Jadi u-nya dihilangkan oleh mereka. Ini yang slang, ya, yang biasa pindah misalnya harakat karena disukunkan di akhirnya. Kaifa halak ya akhi, bagaimana kabarmu ya saudaraku laki-laki. Kaifa halik ya ukhti, bagaimana kabarmu saudariku, ya. Tapi kalau fasihnya gunakan dhamma, kaifa haluk, kaifa haluka, kaifa haluki. Tapi poinnya hal itu menunjuk pada keadaan, ya. Nih, keterangan terkait dengan kondisi apapun pada objek atau subjek yang sedang atau akan diterangkan. Jadi kalau kita ingin memberikan keterangan yang melekat, ya, pada satu objek tertentu atau subjek tertentu yang ingin kita sifati, keterangannya kita sampaikan keadaannya, sifatnya disebut dengan naat, ya, atau sifah. Nanti penempatannya dalam redaksi Kufi dan Basri itu agak berbeda istilah, tapi esensinya sama, ya. Di sini kita akan menerangkan tentang keadaan sesuatu yang sesungguhnya seperti apa, ya, bukan dari yang tampak kelihatan begini, tapi keadaan dalamnya tak nampak. Kita ingin terangkan, ini loh kondisi yang sesungguhnya begini, keadaannya seperti ini, keterangannya begini. Maka dalam bahasa Arab nanti ada di pembahasan ilmu nahwu disebut dengan hal,
Ya, biasanya posisinya nasab atau mansub. Wawunya hal. Jadi menariknya begini, Allah membuka informasi pernyataan mereka declare, deklaratif ya, declare, menyatakan saya beriman kepada Allah, kami yakin dengan akhirat. Tapi ternyata dijelaskan oleh Allah keadaan mereka yang sesungguhnya. Ya. Kita baca dengan terjemahan nahunya. Dan saya terangkan keadaan mereka yang sesungguhnya, kata Allah. Nah, ini yang paling menarik. Jadi mereka mendeklar, dibantah langsung oleh Allah, dijawab dengan wauhal, wa ma hum bimu'minin. Dan saya terangkan keadaan mereka sesungguhnya pada kalian semua. Ya. Di sini kita gunakan maknya nafi, tapi kita pakai dengan rumus yang hijaziyah. Jadi ada ma hijaziyah, la'amilah. Jadi kalau kita melihat ma begini, ma itu ada nanti bentuknya isim mausul. Ini istilah saja ya. Ya, untuk menyambungkan sesuatu. Ada ma itu bisa menggunakan istifham. Istifham itu tanya, ya, mas muka, siapa nama Anda? Ada ma sifatnya nafi. Ya, nafi itu menolak sesuatu. Nah, di kalangan orang Hijaz, Hijaziyah disebutnya ma al-Hijaziyah, ma ini punya fungsi seperti laisa. Ya, laisa itu menolak sesuatu, menafikan atau menolak, ya. Menafikan. Mohon izin ya, diikuti saja. Kalaupun misalnya ini apa sih, ada laisa, ada Hijaz, ada, ini istilah saja. Nanti yang teman-teman yang belajar dasarnya mengetahui, tapi yang penting pahamnya, itu yang ingin saya kejar. Nanti pendalamannya bisa, insya Allah kita belajar terpisah ya. Nanti lain waktu kita cari waktu, saya coba rumuskan yang paling mudah untuk mengetahui dan belajar secara sistematis bahasa Arab, insya Allah ya, insya Allah. Kesini dulu, maknya di sini kita gunakan ma yang nafi sifatnya dengan rumus hijaziyah. Di kalangan hijaziyah, ahli Hijaz, maknya berfungsi seperti laisa, yaitu punya fungsi menolak sesuatu. Tapi juga nanti di i'rab pada perubahan kata dia punya rumus merafa'kan khabar, ya, menasabkan, kemudian merafa'kan isim, menasabkan khabar. Ya, merafa'kan isim, rafa'. Kita lihat baik-baik harakatnya nanti dengan dhammah ya. Dengan dhammah kemudian nasab dengan fathah. Isim, jadi setelah ini ada isim. Ikuti saja dulu. Kemudian ada khabar. Ya. Ini menunjuk kepada objek yang dibicarakan. Ini menunjuk pada keterangan yang disampaikan, informasi. Khabar terus dan diserap jadi bahasa Indonesia, jadi kabar. Ya, kabar pagi, kabar siang, kabar sore, kabar malam, apa kabar? Pagi, siang, sore, malam. Ya, itu dari bahasa Arab, khabar. Ya, kabar, keterangan, berita. Nah, jadi nanti ma ini ya akan menerangkan keadaan tentang isim sekaligus khabar, beritanya bagaimana. Tapi sifatnya menolak, menafikan. Nah, ma al-hijaziyah ya tarfa'ul isma wa tansibul khabar mithli amal laisa, seperti amalan laisa. Jadi saya ingin tekankan bahwa kalau ada ma di sini yang fungsinya nafi berarti menolak sesuatu. Jelas? Siapa yang ditolak ini? Hum. Ya. Dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli rafa'. Ya, ism ma. Dhamir munfasil yang terpisah. Saya ingatkan di pertemuan lalu kalau ada kata ganti, dhamir itu kata ganti. Ya, hum, huwa, huma, hum, huwa dia, huma berdua, hum mereka, bentuk jamak. Ya, kalau saya ana, kalau kita nahnu, ya kan? Terus anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ya. Hiya dia perempuan, hunna mereka perempuan, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, hum menunjuk pada mereka. Fokus ini. Perhatikan rumusnya. Setelah ma ada isim menunjuk pada objek. Siapa yang kemudian ditunjuk setelah ma ini menjadi isim atau objeknya? Langsung masukkan ke ayatnya. Setelah ma, hum. Ya, ditolak. Siapa yang ditolak ini? Hum, mereka. Siapa mereka ini? Kembali ke awal ayat tadi. Ini kata ganti. Wa minan nasi. Dan dari sekian manusia itu, mayyaqulu, ada yang berkata, tuh orang-orang itu yang berkata. Jadi ada yang ditolak oleh Allah, yang declare tadi. Ya, secara singkat golongan munafik ini. Jadi mereka mengatakan di lisannya, perilakunya menunjuk seakan benar, tapi ditolak oleh Allah. Wa ma hum. Ya, dan mereka itu bukan seperti itu kata Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nolak bukan manusia, yang nolak Allah. Karena Allah Maha tahu dengan keadaan hati seseorang. Wa ma hum, kemudian pakai ba lagi.
Saya sudah pernah sampaikan kalau ada huruf di sini nafi, menolak sesuatu, mau pakai ma, mau pakai laisa, kemudian kalimat sebelum akhirnya ditutup, ya. Sebelum akhirnya ini ada ba yang bergandeng dengannya, maka fungsi ba-nya menjadi taukid atau penguat, ya. Seperti firman Allah di surat At-Tin itu, ya, di penghujung ayatnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Laisa pakai ba di ujungnya. Sifatnya taukid atau penguat. Kalau sudah pakai taukid, ini menunjuk Allah sangat begitu serius dan tidak main-main cara menerjemahkannya, dan mereka itu benar-benar, saya yakinkan, ya, kata Allah, ya, saya yakinkan, saya terangkan, dan saya terangkan pada kalian, mereka itu benar-benar tidak mukminin, beriman sama sekali, ya. Ini mukmininnya, ini khabar ma ke sini, dan bentuknya jama' di sini. Bentuknya apa? Bentuknya jama', menunjuk kepada golongan ini bukan sekedar akan menunjuk tokoh 1, 2, 3 orang, tapi bisa juga menunjuk pada kelompok yang cukup banyak. Dan saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa sifat nifak yang membentuk orang munafik ini menunjukkan bahwa sifat ini bisa menular, membentuk satu golongan atau komunal, kelompok tertentu. Bukankah sebab munculnya munafik, ya, dengan sifat nifaknya di Al-Madinah Al-Munawwarah karena ketokohan salah seorang Abdullah bin Ubay bin Salul dulu itu, ya, yang mereka orang-orang Aus dan Khazraj, dua suku yang kuat di Madinah yang sudah siap kemudian membentuk satu sistem komunal, sistem sosial yang kuat, membentuk satu komunitas yang baik, ya, tapi sangat disayangkan, ya, dipelihara kemudian oleh orang-orang Yahudi pada masa itu supaya bertikai, ya, tidak pernah akur selama 600 tahun. Tapi mereka sepakat bahwa ada satu yang disosok, yang digadang-gadang oleh mereka, diproyeksikan menjadi pemimpin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ternyata rencana tidak sesuai dengan harapan. Dengan tibanya sosok yang lebih baik, Nabi Muhammad SAW, yang dengan tulus ikhlas memberikan perhatian, merubah suasana Yathrib yang kotor jadi Madinah yang penuh dengan cahaya, semua meningkat, resesi selesai, kemudian perselisihan pun selesai, tuntas semuanya, jadi baik keseluruhannya. Sehingga orang-orang condong kemudian untuk mendapat dan mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul di baru satu. Ya, seperti saya sampaikan pertemuan lalu, dia berpikir, kalau saya ingin tetap jadi raja, saya ingin tetap dapat kedudukan, maka saya harus mendapatkan simpati dari pengikut Muhammad SAW. Maka caranya bagaimana? Menampakkan keislamannya, tapi hatinya memendam kebencian yang sangat kuat. Maka masuklah Islam dengan berkamuflase, diikuti kelompoknya, ditularkan virusnya kepada mereka, dan inilah awal kemunafikan muncul di Al-Madinah Al-Munawwarah yang kemudian menjadi sistemik karena mengelompok dan melahirkan komunal-komunal tertentu. Nah, ini pelengkap di pertemuan yang lalu. Kita akan teruskan bagaimana sifat-sifat mereka, bagaimana ciri-cirinya, supaya kita bisa secara elegan bergaul, tapi waspada dan bisa menghindari tipu daya sifat-sifat semacam ini. Kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Ya, bersambung setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Saudara-saudariku, kembali berjumpa dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kami di sini dari Indonesia bagian barat, tepatnya di Bekasi, telah menunaikan sholat Isya berjamaah. Pun demikian, kita bermohon pada Allah bagi saudara-saudariku yang juga telah menunaikan sholat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya, semoga Allah berkenan menerima seluruh amalan yang telah kita tunaikan. Begitu pula bagi saudara-saudariku yang terhubung dengan saluran ini dan boleh jadi berada di wilayah Indonesia yang berbeda waktunya dan telah menunaikan sholat Isya, semoga demikian diterima sholat kita semua. Juga saudara-saudariku yang terhubung di saluran ini ada Hidayat Official yang terhubung dari belahan negara atau dunia yang berbeda. Tadi saya dapat informasi ada yang terhubung dari Kanada, dari Jepang, dari Hong Kong,
Abu Dhabi, Taiwan, ya, Taiwan, Malaysia, dan beberapa yang lainnya. Saya bermohon pada Allah semoga seluruhnya senantiasa disehatkan, diberkahi, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita coba lanjutkan kembali pembahasan kita seputar golongan ketiga, termasuk klasifikasi manusia yang diinformasikan langsung oleh Allah Sang Pencipta lewat keterangan Al-Quran Al-Karim di surah Al-Baqarah, surah yang kedua di ayat yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-8. Mohon izin kami bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan kami informasikan, kata Allah, dari sekian manusia yang hidup berinteraksi secara sosial denganmu, akan kau dapati orang-orang yang mendeklarasikan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun ketahuilah, sesungguhnya mereka benar-benar tidak beriman. Ada yang menarik seperti diuraikan sebelum Isya tadi, bahwa ketika orang-orang mendeklar dirinya, manusia mengatakan kami beriman, ternyata yang membantah keimanan itu bukan Rasulullah SAW, tetapi langsung Allah yang memberikan informasi. Dan ini karakteristik dalam Al-Quran terkait keimanan, kekufuran. Itu informasinya secara prerogatif langsung turun dari Allah, ya, bantahan dengan diksi yang serupa, ya, situasi yang berbeda, tapi penegasan yang sama. Kita dapati misal di Quran surah ke-49 Al-Hujurat, ya, di ayat ke-14, ketika segolongan Arab Badui juga mendeklarasikan diri mereka beriman kepada Allah. Qalatil a'rabu amanna, ya, segolongan Arab Badui berkata, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Allah memberi perintah kepada Nabi untuk menyampaikan. Jadi langsung dari Allah keterangannya. Qul, katakan Muhammad SAW. Ini kata qul, ya, ini menunjukkan bahwa informasi ini bukan bersumber dari Nabi, tapi ada perintah yang meminta Nabi menyampaikan. Itulah diantara hikmah, ya, diantara pembuktian tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan otentisitas Al-Quran, kebenaran mutlak Al-Quran. Ya, ada yang menuduh Rasulullah ini Al-Quran buatan Muhammad SAW, Al-Quran rekayasa Nabi, ya. Bukan hanya kini, 15 abad yang lalu pun sudah ada yang seperti itu. Jadi kalau ada orang sekarang berkata Al-Quran rekayasa Nabi Muhammad, ini orang ketinggalan informasi, terlalu jauh, ya, dan terlambat, sangat jauh terlambatnya, karena 15 abad yang lalu keterangan ini, ya, dugaan ini, bahkan tuduhan ini sudah muncul dan langsung dibantah. Apa diantara bantahan yang paling elegan? Qul, katakan. Ya, mustahil ada orang misalnya membuat sesuatu langsung kemudian tiba-tiba informasinya diarahkan kepada pihak lain. Qul, ya, kalau bisa Nabi berkata langsung huwallahu ahad, ya, Allahus samad. Tapi ketika qul, berarti ada yang memerintahkan. Kalau ada yang memerintahkan, berarti bukan bersumber dari personalnya, bukan bersumber dari pribadi beliau, tapi ada sisi yang lain yang lebih punya kekuatan, karena yang merintah itu pasti lebih kuat, ya. Allah lebih kuat. Allah perintahkan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, ya. Jadi setiap ada qul ini menunjukkan bentuknya apa? Bentuknya perintah. Qalatil a'rabu amanna, sebagian orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Qul, katakan Muhammad SAW, saya perintahkan kepadamu, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum serius, nggak benar iman kalian, belum benar-benar beriman. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru mendeklarasikan masuk Islam, ya. Karena orang yang berislam, ya, yang berkata kemudian dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah, bukan orang yang menjaga syahadatnya sejak dalam kandungan ibundanya, lahir dia jaga sampai dengan wafat, ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah bersyahadat dalam kandungan ibundanya, terlahir dengan fitrahnya, hanya lingkungan memberikan pengaruh kepadanya sehingga menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berikan petunjuk dengan segala sifat rahmannya, dengan pendengarannya, dengar informasi tentang Islam, dengar azan, dengan penglihatannya, tiba-tiba lihat di televisi, lihat di majalah, lihat di YouTube, lihat di media sosial ada tentang keislaman. Itu hidayah, ya. Ada petunjuk kepada akalnya, sedang diskusi menemukan ini, didiskusikan, itu dari Allah petunjuk.
diberikan untuk kembali. Ketika dia kembali mendapatkan itu semua, ada kesadaran dengan benar, dia ucapkan di lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah SAW. Itu kalimat di lisan menjadi kunci pembuka babul Islam, pintu keislaman, masuk Islam. Hanya apakah kalimat ini, kalimat iman ini sampai ke hati atau tidak? Nah, ini bergantung pada suasana hatinya. Motif apa yang mendorong ia mengucapkan syahadat itu? Bagi kalangan orang munafik, orang-orang tertentu, karena ada penyakit di hatinya, kalimat ini nggak nyampe ke hati. Ya, kalimat ini cuma di lisannya. Karena itu teruskan ayatnya di Quran surah 49 tadi, ayat ke-14, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, katakan saya secara formal baru masuk Islam. Tapi formalitas. Karena kenapa? Kalimat iman yang diucapkan di lisan itu tidak ditembuskan kepada hati, ke jiwa, ke sini. Ya, kenapa? Karena semua yang tembus kepada hati, ke jiwa, nanti akan diberikan instruksi dari hati itu dengan petunjuk imannya kepada seluruh anggota tubuh yang membentuk perilaku. Nanti akan nampak. Jadi orang beriman itu akan terlihat dari perilakunya, teman-teman sekalian. Karena itu kalimat iman di Al-Quran itu seringkali disandingkan dengan perilaku. Ya, perilaku yang baik, perilaku itu bahasa Arabnya amal. Ya, kebaikan yang bersumber dari nilai iman, ya, yang diberi petunjuk oleh Allah disebut saleh namanya. Karena itu ada istilah amal saleh. Ya. Tapi kalau perilaku ini didorong oleh nilai-nilai keburukan dari nafsu, maka keluar yang salah. Maka ada istilah amal salah, sumbernya nafsu. Salah itu sayyi, ya, jamaknya sayyiat. Kalau berbentuk perbuatan disebut sumbernya nafsu. Buka Quran surah ke-12 Yusuf, ayat ke-53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, kita tidak bisa mendeklar kita orang suci karena ada potensi nafsu, dan nafsu cenderung memerintahkan kepada perbuatan yang buruk. Sifatnya sayyi, jamaknya sayyiat, ya, perbuatannya disebut dengan ya, nilai keburukan. Baik, kembali kepada yang tadi. Maka iman ketika masuk kepada hati, ke jiwa, nanti akan dibimbing. Ya, dengan jiwa takwanya, mendorong nilai-nilai keimanan itu ditembuskan. Ya, seakan-akan merambat gelombang-gelombang iman itu, merambat ke mata, merambat ke telinga, merambat ke tangan, sampai ke ujung kaki. Dan dibimbinglah semua anggota tubuh ini untuk berperilaku. Karena itu seringkali di dalam Al-Quran, kata-kata iman disandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan tadi amal, baik, saleh, jamaknya salihat. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, kalau sudah beramal saleh, maka petunjuk-petunjuk itu akan dibawa kepada aktivitas seluruh anggota tubuh. Karena itu silahkan cek. Ya, ini banyak diinformasikan di Al-Quran. Sebelum menyampaikan fungsi anggota tubuh itu dibuka dengan kalimat iman, dan selalu fungsinya diarahkan pada kebaikan, menolak keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti saya sampaikan, mata misalnya. Ya kan? Kita pernah sampaikan di surah ke-24 An-Nur itu, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, katakan bagi para pemilik iman, jika imannya sampai ke dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, iman itu akan menembuskan cahaya, gelombang-gelombang iman kepada matanya untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi yang dilihat yang baik saja. Jadi kelihatan orang beriman itu mustahil menatap yang jelek. Ya, pornografi, porno aksi, proyek-proyek yang tidak benar, itu mustahil. Jadi bagaimana bisa korupsi? Ngelihat yang nggak benar aja nggak akan dilihat. Proyek yang nggak benar itu tersingkir dari pandangannya. Ya ghuddu, dia palingkan, berpaling gitu. Ini nggak mau. Ya, saya nggak mau main beginian lah. Ya, nggak biasa, saya hatinya menolak. Ya kan? Ya, sama persis. Perempuan juga begitu. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan pemilik iman yang imannya benar, terpancar dari gelombang hatinya, dari jiwanya, memancar kepada pandangannya, akan membimbing dia untuk memalingkan dari yang tidak benar. Jadi mustahil menatap misalnya yang diharamkan, ya, menatap gambar-gambar yang buruk, tayangan-tayangan yang jelek, ya, apalagi menatap segala hal yang diharamkan sampai jadi perbuatan, itu mustahil. Jadi kalau saya punya keyakinan cukup manusia itu beriman, masuk Islam dengan benar, pasti aman kehidupan dunia dengan benar, ya kan? Nah, sekarang kalau ada orang nggak tembus nih ke dalam jiwanya, ini yang jadi bahaya. Karena ada penyakit di hatinya, nggak tembus dah kemudian kepada jiwanya. Persis begini, ini ada misalnya tumbler begini, ini kan isinya kosong, teman-teman sekalian. Ya, kosong nih. Ini bisa diisi apa saja.
Ya, setelah masuk ke sini kan mau dikeluarkan gampang, mau lewat sini, mau lewat sini, mau lewat sini, kan? Saya masukkan air misalnya, saya minum, kan bisa saja minum dari sini, dari sini, dari sini, bismillah kita minum. Atau kita berikan misalnya bagian tertentu untuk memudahkan. Tapi kalau tertutup begini, nih, mau kita isi apa saja susah, nggak tembus. Ya, nanti macam-macam nih tertutupnya. Ada yang tertutup misalnya, ya masih halus, masih bisa ditembus, semacam tutup dengan tisu. Dengan kertas agak mulai keras, dengan triplek makin susah, dengan yang seperti ini susah dimasukkan. Yang paling berat itu kalau sudah khatam Allah, tertutup kemudian dengan kuat sekali, ya dengan besi, dengan baja, sehingga jangankan masuk, baru masuk udah mental. Nah ya, nah nanti ada golongan tertentu yang punya penyakit di hatinya, sehingga nggak tembus cahaya-cahaya itu. Sehingga cuma di lisan saja. Kalau cuma di lisan, jadi layanan lisan, lip service. Jadi cuma lisan aja yang berkata, tapi nggak ada kesungguhan dalam jiwanya. Keseriusan itu kan kalau sudah masuk ke hati. Ya kan? Dari mata turun ke hati, jadi serius kan? Jadi lamaran, jadi pernikahan, jadi macam-macam. Dalam konteks misalnya munakahat, kan? Ya kan? Semua yang dari hati itu pasti sungguh-sungguh. Pekerjaan bersumber dari hati pasti serius. Seorang ibu merawat anak dari hati pasti cinta. Suami istri ya dari hati pasti ada sayang, ada rahmat, ada mawaddah, kan? Semua yang dari hati itu pasti kesungguhan. Karena itu iman itu dimintakan dari hati. Ya bukan dari lisan, karena lisan semua bisa berkata, apapun bisa dikatakan oleh lisan. Karena lidah tak bertulang, nggak ada kontrolnya. Hati tidak. Ya karena itu ketika dari hati ini masuk kepada lisan, maka panggilannya iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang merasa punya iman, la yaskhar qaumin min qaum, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Orang beriman lisannya tidak digunakan pada yang kotor, tidak mencela, tidak bikin ghibah, tidak bikin hoax, ya tidak jadi buzzer dan sebagainya. Ini penyakit gitu. Ya, mohon izin ya. Ya, ini kita coba obati gitu kan. Jadi lebih baik untuk mengecek ada iman enggak. Ya, ada iman, alhamdulillah. Jadi kalau ada iman tuh gini, kalau imannya masih ada, itu akan dibimbing. Oh, kemarin ada yang salah, perbaiki. Status iman tuh bagus, ada cahaya. Ya, nanti diberi petunjuk oleh Allah kalau Anda mau ambil Quran surah 29 ayat yang terakhirnya, teman-teman sekalian, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius ingin mengambil petunjuk kami, ambil petunjuknya. Kadang-kadang kok bisa Anda nonton ceramah saya sekarang? Ya. Padahal ada yang nugaskan bisa jadi buzzer kamu nih untuk Adi Hidayat. Tapi tiba-tiba nontonnya saya bukan yang lain. Dan Anda mendengar kalimat ini. Begitu ada getaran pada jiwa, saya salah nih. Anda sambut itu, Anda berpeluang mendapatkan hidayah. Ya, jadi Allah tuh ngasih cara yang sangat indah, kok tiba-tiba tugasnya di sini gitu, di pengajian, kan jarang-jarang gitu kan. Maka insya Allah nanti ya dalam waktu dekat mudah-mudahan ada suasananya, kita bikin semua punya peluang, punya hak untuk jadi baik. Nanti saya sedang siapkan nih ya bimbingan untuk teman-teman yang divonis oleh orang nih, oh ini napi, ini begini, tidak. Semua peluang dimiliki oleh semuanya untuk jadi baik. Ya, saya sedang siapkan bimbingan tertentu. Ini teman-teman yang divonis begini, bagaimana jalan kembalinya, kan? Teman-teman yang begini, bagaimana jalan pulangnya, sehingga semua punya pilihan untuk jadi baik. Dan di situ puncak tanggung jawabnya. Kalau masih memilih yang kotor saja, yang salah saja, ya itu nanti resiko masing-masing ditanggung. Yang penting kita sudah berbagi dan mendoakan. Jadi kalau kita sudah mendoakan, sudah mengajak, memberi jalan tanpa pernah minta apapun, Anda belum berpikir untuk kembali juga. Maka dengan cara apa lagi saudaraku kita bisa memberikan jalan yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di orang beriman ketika masuk lisan pasti baik. Orang beriman ketika masuk tangan pasti baik. Orang beriman masuk kaki pasti baik. Karena iman yang sampai kepada hatinya itu otomatis akan memberikan pancaran cahaya yang jadi rambatan, gelombang kepada seluruh tubuh untuk berperilaku. Karena itu, kalau kita ingin melihat orang beriman sesungguhnya, kelihatan dari perilakunya. Ya, perilakunya konsisten. Antara ada di dekat kita dengan di belakang kita semua sama. Nah, ini kenapa Allah langsung menolak tadi saat saya sebelum Isya ya kita menguraikan tadi wa ma hum bimu'minin, dan saya terangkan wawunya hal. Saya terangkan keadaan mereka benar-benar enggak beriman. Kenapa? Karena apa yang dideklarasikan lewat lisannya itu tidak sama dengan suasana hatinya. Ada yang salah dengan hatinya. Tadi, ya iman masuk ke dalam jiwa, jadi gelombang, rambatan, menunjukkan perilaku. Ini imannya nggak sampai ke dalam jiwa. Jadi beberapa faidah bisa kita dapatkan. Persoalan iman kufur itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita menghukumi segala sesuatu gampang-gampang kita katakan kafir kamu. Ya, kufur kamu, nggak bisa.
Ada ukuran-ukuran yang langsung ditetapkan oleh Allah. Ukurannya serupa, hukum berlaku. Tidak sama, jangan coba-coba. Karena kalimat itu akan mencari pemiliknya. Di langit dan di bumi. Tidak sampai, tidak ketemu pemiliknya, kembali kepada Anda. Ini jangan mudah mengucapkan kalimat kafir nih. Ini begini, ini menyimpang, ini hukumnya halal darahnya. Ya, itu hati-hati mendengar kalimat seperti itu. Ya, karena itu yang boleh memberikan putusan-putusan demikian adalah yang paham hukum-hukum Allah. Ya, ada kalangan ulama-ulama yang khawas di sini, yang sangat mengetahui hukum-hukum Allah. Ini kategorinya. Jika berkata begini, jika melakukan tindakan ini, ya kemudian diklarifikasi, dicek buktinya apa, ketahuan gini baru hukum berlaku, atau dia deklarasi sendiri. Ya, dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimat ini penting untuk diketahui sebagai informasi, ya, nanti dari informasi ditransfer lagi jadi pengetahuan, dari pengetahuan jadi sikap dalam bimbingan kehidupan. Itu poinnya. Yang ini kita tarik garisnya ke sini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala yang menolak klaim orang-orang tertentu dengan mengatakan mereka beriman. Jadi di sini yang ditolak dua, teman-teman sekalian. Ya, yang ditolak dua. Ini kan ada penolakan, nafi. Jadi yang pertama adalah menolak pernyataan mereka sebagai insan beriman. Ya. Ini ada bentuknya pernyataan yang ditolak. Nah, jadi keyakinannya, imannya justru dipertanyakan oleh Al-Quran. Kau benar-benar beriman? Kok perilakunya begini gitu? Orang beriman gak begini. Ya, karena itu yang kedua, setelah pernyataannya, keimanannya dipertanyakan, perilakunya pun ya ditolak oleh Allah perilakunya. Aktivitasnya, orang beriman gak begini. Orang beriman gak bicara A di depanmu, di belakang jadi B. Ya, nampak baik padahal di hatinya ada keburukan. Gak begini kata Allah. Orang beriman gak seperti itu. Karena itu kalau kita menemukan ciri-ciri yang seperti ini, maka ini diantara tanda-tandanya. Ya, persis seperti kita dapati dalam pertemuan yang lalu ketika kami terangkan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Terlihat seperti baik, pengen support Nabi SAW, menampakkan diri masuk Islam, tapi ternyata tujuannya berbeda. Di hatinya ada proyeksi-proyeksi lain, harapan-harapan dan penguatan-penguatan, bahkan menularkan keadaan itu kepada orang lain, sehingga membentuk komunitas yang dengan komunitas itu berharap bahkan melakukan tindakan buruk kepada Nabi SAW dalam kondisi tertentu. Artinya, ini ada unsur yang tidak sama, tidak selaras, tidak serupa. Ada tercium ya aroma-aroma penipuan, tercium aroma-aroma pengelabuan, ya pengelabuan terhadap sesuatu ya yang berbentuk semacam triki ke depan, menampilkan terlihat seperti baik tapi di belakang ada motif yang tidak baik. Itu dalam bahasa Arab disebut khuda'ah namanya, khuda'atun ya, khuda'ah. Infinitifnya terambil dari kata kerja khada'a. Ya. Kemudian kalau kita ingin teruskan dalam bentuk progresif, fi'il mudhari yang membangun unsur atau makna-makna present, continuous, future, menunjukkan itu terus bergerak, tidak berhenti di satu masa, ya, tapi terus bersambung seakan-akan saling mewasiatkan gitu kan, ya, menularkan di beberapa generasi. Ya, virus itu berhenti, 1-2 tahap berhenti, ganti datang yang lain. Tapi ini tidak, setiap zaman terus, makanya ini paling bahaya ini, virus yang sangat berbahaya, hipokrit, gitu kan, munafik itu sangat berbahaya, karena mewariskan setiap zaman dengan tingkat bahaya yang sangat luar biasa. Khada', bentuk progresifnya yakhda'u, ya, gini, jelas. Menipu, mengelabui, melakukan tindakan seakan bagus di depan tapi di belakang buruk. Ini khuda'ah. Ya, kata kerjanya khada'ah. Yakhda'u. Mencoba untuk menipu, mengelabui, menampilkan seakan bagus padahal di belakang itu jelek. Maka tambahkan alif nih setelah huruf pertamanya. Dari kata khada'ah menjadi khada'ah. Ini. Seperti ini. Khada'ah. Mencoba untuk menipu. Mau coba tipu ya? Engkau mau mencoba mengelabui ya? Oke? Fi'il mudhari'nya yukhadi'u, kan? Perhatikan teman-teman, fokus baik-baik.
mengelabui, menipu, melakukan triki, nampilkan baik tapi sebetulnya buruk, mencoba untuk menipu, berusaha mengelabui, berusaha menampilkan yang baik padahal isinya buruk. Ini khada'a, ini khada'a, yakhda'u, yukhadi'u. Kalau yang melakukan bukan satu orang, ya kan? Banyak orang tadi membentuk komunitas dengan sistemik, sudah punya sistem tertentu, bahkan diwariskan satu dengan yang lainnya, maka jadikan jama' bentuknya, tambah waw dan nun, ya kan? Gampang bahasa Arab itu. Kalau jama' tambah ya, soim, orang puasa satu orang, ya, tambah banyak, soimun, mukmin, mukminun, muslim, muslimun, ya, orang yang ya, tapi banyak soun, bakso itu, itu enggak ya, itu tidak. Yukhadi, yakhda'u, khada'a, yakhda'u, banyak kan, yakhda'un, tambah Nah, tambahkan maka ain ini huruf bersambung, maka bisa kita jadikan begini, yakhda'un, yakhda'un. Yukhadi'u, banyak kan, yukhadi'un, tambahkan di ujungnya, waw dan nun, ya kan? Wawnya menunjuk kepada fa'ilnya, jama, nunnya bithubutin nun, ya, menunjuk kepada af'alil khamsah atau amthilatul khamsah. 5 fi'il kata kerja dalam bahasa Arab yang tandanya tetap nun, ya. Kemudian kita tuliskan begini karena ain huruf bersambung, yukhadi'un. Tadi tipikal orang munafik, ya kan? Mencoba untuk mengelabui, menampakkan yang baik-baik tapi hatinya tidak baik, ada trikinya tapi dalam konteks yang negatifnya, sehingga seakan-akan terlihat baik tapi membahayakan. Itu dalam bahasa Arab disebut apa? Khuda'ah, ya kan? Infinitif kata kerjanya khada'ah. Kalau mencoba untuk melakukan itu, khada'ah. Kalau ada terus potensi itu berlanjut, bukan hanya di masa Nabi saja, masa sahabat mungkin terjadi, tabi'in bisa terjadi, bahkan di masa kita pun mungkin akan terlihat, dan tidak akan jauh dari perilaku yang masa lalu. Cuman casingnya aja beda, kemasannya mungkin tidak sama, tapi esensinya serupa, ya kan? Zaman dulu Abdullah bin Ubay bin Salul ada yang mencoba menipu Nabi dalam konteks mencari kekuasaan. Ya, bisa terjadi zaman sekarang pun. Ada konteks orang untuk mendapatkan kekuasaan, bisa jadi menampilkan hal-hal yang seakan baik, tapi akhirnya tidak demikian. Ya, dalam konteks bisnis bisa terjadi, dalam konteks pengetahuan bisa terjadi. Ya, karena itu kita akan teruskan. Kalau mencoba melakukan khada'a, yukhadi'u, yukhadi'un. Yang paling menarik, setelah kita mengetahui ini, kita baca ayat yang ke-9-nya. Bagaimana Allah menetapkan ciri-ciri perilaku dari kalangan munafik ini supaya kita waspada. Ayat ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lihat, dua-duanya ada kan? Ya, dua-duanya ada kan? Pertama, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Maka cara menerjemahkannya, mereka mencoba. Karena Allah mustahil tertipu. Nggak ada yang bisa nipu Allah. Coba-coba nipu Allah, ya. Gitu bahasanya. Ya, yukhadi'una Allah, mencoba menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang beriman. Nanti kita akan lihat. Ya. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu, ya, illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Jadi yang beneran ketipu diri mereka sendiri. Jadi orang munafik itu cuma nipu diri. Allahu Akbar. Oke, jauhilah sifat nifak itu. Jangan jadi orang munafik karena capek. Ya, karena mustahil menipu orang beriman. Apalagi mau menipu Allah, mustahil. Kalau bahasa kitanya, mau nipu Allah ya, nggak akan bisa. Oke, kita terjemahkan, mereka mencoba menipu Allah dan orang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Jadi mereka aja yang tertipu. Wa ma yash'urun, cuman nggak sadar aja. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Yuk kita yang Arab dulu ya, supaya kita melihat bagaimana perubahan katanya, supaya kita belajar Al-Quran dengan lebih nyaman ya, asik gitu, menyenangkan. Jadi kita tidak ambil maknanya begini secara umum, tidak. Kita kaji sampai keindahan bahasanya, lafadznya bagaimana. Karena Al-Quran itu seperti menu tampilan. Semakin kita dapatkan satu kata, satu kalimat, enak ngejarnya, nyaman. Apalagi kalau teman-teman sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Arab tuh, wah itu keras, lain rasanya. Nggak percaya silakan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya. Ya, akan lain.
Yuk kita lihat ya. Bismillah. Masuk ayat 9. Ya. Ciri-ciri orang munafik atau tanda-tanda orang nifak. Baik ya. Tadi secara umum Allah sudah sampaikan bahwa antara perilaku dengan apa yang tersimpan dalam jiwanya itu tidak sama, tidak ada konsistensi, gitu kan? Itu tidak memiliki, tidak konsisten, ya, antara hati dan perbuatan. Betul. Terus kita tanya, apa yang tidak konsisten itu ya Allah? Seperti apa cirinya? Realnya bagaimana? Kalau kami dapat keterangan ini saja, nggak ada detail ya, kayaknya sulit kami memberikan analisis atau mengetahui dengan baik. Maka langsung, sebelum kita bertanya, Allah menurunkan jawaban. Ayat 9 ya. Nah, tuliskan. Bismillah. Ya, yukhadi'unallaha. Ya kan? Walladzina amanu kan? Saya kata dulu, yukhadi'unallaha walladzina amanu, kan? Wama yakhda'una illa anfusahum, kan? Wama yash'urun. Nanti kita coba baca juga dengan riwayat yang lainnya, karena bagian yang kedua pun bisa dibaca dengan yukhadi'un, ya, khususnya di riwayat Qalun dan Warsh. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, ayat 9 ya. Ya. Baik. Yukhadi'una Allah, ini fi'il mudhari', bentuknya mudhari'. Ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi, ya, 'anil nawasibi wal jawazim. Fi'il mudhari' ini rafa', ya, karena tidak ada awalnya yang menunjukkan kepada nasab atau jazm. Nasab menjadikan harakat menjadi fathah, kemudian mansub, jazm itu menjadi mati seperti lam dan seterusnya. Nasab seperti an, lan, kai, lam, ju dan seterusnya, ya. Kemudian itu informasi ya, tapi nggak usah dihafalkan. Yang saya ingin paham saja. Ini mudhari'. Ya, ingat tanda mudhari' itu di depannya ya selalu ada anita. Hamzah, nun, ya, ta. Nanti untuk memudahkan saja ya. Untuk memudahkan. Hamzah, nun, ya, ta. Ini pasti bentuknya mudhari'. Memiliki pesan-pesan progresif, ya, bisa bentuk present sekarang. Continuous, ya. Dan future. Ya. Artinya apa? Artinya sifat-sifat orang nifak, ya, munafik itu tidak hanya terdapat di masa lalu saja. Dia bisa menyebar, virusnya bisa menyebar terus ke generasi setelahnya. Ya, terus berlanjut. Bahkan di masa itu pun bisa berlanjut terus. Kalau nggak diobati, itu terus menyebar. Bahkan lintas zaman, lintas masa, lintas keadaan, lintas dimensi. Nyebar. Itulah bahayanya nifak. Ya, kalau nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya. Ya, munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi bahaya sifat nifak yang membentuk orang munafik, itu bisa terus terwariskan, bahkan menyebar pada generasi-generasi setelahnya. Ya, dan kalau saya sering katakan, saya tegaskan, pasti yang Allah sampaikan itu pasti benar. Ya, even itu di lingkungan kita pun pasti kita dapati. Baiknya, teruskan. Kemudian yukhadi'un, ini wawunya disebut dengan wawu jamaah, menunjukkan fa'il atau subjeknya, pelakunya. Ya. Karena ini menunjuk fa'il ini banyak, maka potensi untuk terjangkiti virus atau virus nifak ini bukan 1-2 orang, bisa banyak orang. Karena itu kita akan kenali nih, ya, keadaan-keadaan apa yang membentuk seseorang itu bisa terjebak dengan sifat nifak sehingga menjadi munafik. Nanti kita akan pelajari. Ya, dan gak akan jauh-jauh dari apa yang telah kita bahas tuh, tahta, ini kan
Betapa banyak orang kena tahta ya bisa menjadi sifat muncul munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kan seperti itu. Abdullah bin Ubay bin Salul karena ingin dipromosikan dapat jabatan, akhirnya menampakkan sesuatu seakan-akan dekat dengan umat Islam pada saat itu. Ya, untuk menarik perhatian, menarik simpati, bikin kampanye dekat dengan Nabi dan sebagainya, tapi perilakunya justru bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman. Jadi petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Maka hati-hati juga. Ya, maka saya ingatkan nih ke teman-teman yang ikut konstelasi ya, yang di pilkada dan sebagainya, ya, yang calon-calon, hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Ya, kalau nanti ada tiba-tiba yang konsultan Anda misalnya menyampaikan, nih pemilihnya umat Islam nih, pakai peci aja nih, pakai kerudung aja nih, ya nggak apa-apa setelah dipilih nanti gampang lah, ya kita bisa jauhi ini. Itu hati-hati, itu virus tuh. Ya, kalau mau jadi muslim beneran, mukmin beneran, karena itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, hati-hati itu. Musim kampanye nyumbang ke masjid karpet, begitu nggak kepilih tarik sama karpetnya sekalian. Ya, wah, musim kampanye nyumbang ke masjid gentengnya, begitu nggak terpilih balikin dari gentengnya, kan bahaya tuh. Ya, bikin capek sendiri. Karena itu telah terjadi di zaman Nabi. Jadi kalau berulang sekarang, Anda ketinggalan, Bung. Anda tertinggal jauh. Artinya Anda menjadi politisi ya yang jauh tertinggal lah. yang terlambat. Ini kan? Karena itu saya sarankan hati-hati ya. Ingat loh, saya tidak menyebut nama ya. Ya, kalau Anda mengaku ya saya tidak keberatan. Artinya kan Anda bisa berubah gitu kan. Jadi saya tidak mengarahkan dan tidak memvonis sesuatu, tapi saya mengingatkan ada potensi terjadi. Ya, potensi terjadi. Pun demikian di dunia bisnis, dunia keilmuan, bagaimana ilmu dengan perilaku tidak sama, kan? Dan sebagainya. Termasuk ulama-ulama, hati-hati juga. Karena banyak nanti ayat mengingatkan kepada para pemilik ilmu, termasuk dalam konteks syariat. Ada orang-orang yang Allah titipkan amanah, bahkan berupa Quran, bisa zalim pada diri. Minhum zalimun li nafsihi. Ada yang mengikuti ya arahan-arahan setan, fakana minal ghawin, membuat fatwa yang tidak benar dan sebagainya. Bahkan nanti kita akan lihat ya, nanti ada surah tersendiri diturunkan oleh Allah, surahnya surah orang-orang nifak, orang munafik. Ya, bahkan diberi nama dengan Al-Munafiqun, surah ke-63. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu, ya, apa yang mereka katakan? Nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu, ya, innal munafiqina lakadzibun. Ini dalam sekali nih, Allahu Akbar, dalam sekali. Idza ja'akal munafiqun. Para ulama tafsir berkata, kenapa ada kalimat ja'aka, datang kepadamu? Karena sifat orang munafik itu di depan kamu aja baik. Saat perlu kamu gitu. Ya, saat perlu kamu. Jadi ketika perlu kamu, ada kamu, kelihatannya baik, di belakang kamu bisa jadi jelek. Ya, sampai mereka berkata di depan kamu, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad SAW, kami bersaksi engkau itu adalah Rasulullah. Allah jawabnya nyantai aja, saya juga tahu dia Rasul. Kata Allah, Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah juga tahu kamu Rasul. Ya, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka itu para pendusta. Itu jawaban dari Al-Quran. Ya, ittakhadhu aymanahum junnah. Kadang mereka berlindung di balik sumpah mereka. Hati-hati tuh. Dan 15 abad yang lalu Allah sudah ingatkan. Ada bahkan yang disumpah, sumpahnya pakai nama Allah, sumpahnya pakai Al-Quran, macam-macam. Tapi setelah dapat itu, ternyata terbalik dengan perilakunya. Hati-hati itu. Ya, jadi kalau ada yang ngarahkan demikian, konsultannya macam-macam, udah tolak aja. Kalau mau jadi muslim beneran. Kalau mau pakai peci beneran. Mau pakai kerudung sekalian. Pakai hijab yang bagus. Masya Allah, kampanye membawa perubahan. Jadi tagline-nya hijrah. Dengan kampanye hijrah mendekat kepada Allah. Jadi bukan cuma posternya dipasang tuh. Pakai jilbab beneran. Ya, jangan sebelum nggak ada kasus nggak pakai jilbab, begitu ada kasus pakai jilbab, gitu kan? Ya, nggak ada kasus nggak pakai tasbih, begitu ada kasus bawa tasbih, selesai kasus hilang tasbihnya. Ya, jadi berubah total pada nilai kebaikan. Kan nggak ada ruginya juga, kan? Justru itu membantu kita untuk tampil lebih baik. Nanti Allah berikan hidayah kepada orang-orang sekitaran. Tiba-tiba yang bisnis laku bisnisnya, yang berilmu benar ilmunya. Karena ada juga orang berilmu menyampaikan mudah tapi mengamalkan tidak. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Mudah kamu perintahkan orang untuk mengerjakan apa yang telah kamu sampaikan, sedangkan kamu tidak mengerjakannya. Adapun engkau tahu tentang dalil dan rincian di kitabnya, kemana akalmu? Itu peringatan pertama sebelum turunnya surat As-Saff nanti. Yang tadi Al-Baqarah ayat ke-44. Jadi ini sangat berbahaya dan menular. Kalau sudah menular, bukan 1-2 terinfeksi. Bayangkan, yang tadinya polos, bagus, dikemas tiba-tiba oleh orang tertentu munafik, orang jadi munafik. Saya nggak kebayang kalau orang ini punya pengaruh dengan keilmuannya, nanti duduk tiba-tiba depan jamaahnya, nyampaikan sesuatu dengan keilmuannya, bisa menghipnotis seseorang, jadi munafik. Kelompoknya munafik.
Ya, punya kekuatan dengan hartanya, tiba-tiba bawa orang arahkan pada nilai keburukan, sekelompok jadi munafik. Punya pengaruh dengan kedudukannya, tiba-tiba ngarahkan orang dan sebagainya, jadi munafik. Itu yang paling bahaya. Karena itu banyak bentuk jamak disampaikan dalam Al-Quran sebagai langkah antisipasi kepada kita. Tapi poin pertamanya, ciri yang Allah sampaikan, ini, yukhadi'un, ada upaya tipu-tipu. Ini sifat munafik itu lahir sifat tidak konsisten antara hati dan perbuatan. Ciri pertamanya terlihat ada aroma, ya, tipu menipu, tipuan. Nah, ini kita belajar ya, belajar mengoreksi diri, belajar untuk memperbaiki supaya jadi lebih baik. Kan kalau kita bisa soleh, kenapa memilih yang salah? Ya, kita tidak dalam rangka menghujat orang lain, menjelek-jelekan orang lain, tidak. Tapi kalau kita ada perasaan, rasanya kok saya gitu kan, nah itu artinya hidayah, petunjuk yang Allah berikan supaya kita berubah. Ya, bukan untuk menjerumuskan diri pada nuansa itu, apalagi dikuasai oleh setan. Awas nih, ada hidayat nih, sedang nuduh kamu nih, ada hidayat, hati-hati nih, ancam dia. Itu berarti tingkatnya naik lagi tuh. Ya, Anda makin dikuasai lagi. Kalau bisa kalahkan setan, setannya yang kita kalahkan. Ya, bukan kesetanan. Karena setan itu gampang mengalahkan. Setan itu cuma goda, tidak menguasai. Kalau kita benar-benar beriman, imannya kuat, dia lari sendiri. Ingat, lebih berbahaya manusia yang kesetanan dibandingkan setan sendiri. Ya, bikin quotes tuh ya. Awas, hati-hati. Lebih berbahaya manusia yang kesetanan dibandingkan dengan manusia setan itu sendiri. Karena setan cuma ngajak, manusia kesetanan itu bisa maksa. Setan cuma ngajak. Dia berlepas diri di hadapan Allah. Saya cuma ngajak, kok ya Allah, saya nggak maksa, salah kamu sendiri, kenapa ikut saya? Setan begitu. Daripada kita nanti mencela dia, lebih baik kita tinggalkan saat ini. Jelas ya? Awas, hati-hati. Yukhadi'un Allah, mereka mencoba mengelabui Allah. Ya, ini lafzul jalalah mansub. Walladzina amanu, ini ataf diikutkan ke sini. Ini nih, ya, ini harus benar-benar dipahami dengan baik ya. Ataf itu huruf yang berfungsi mengikat kalimat setelahnya untuk diikutkan pada hukum dan keadaannya dengan kalimat sebelumnya. Ya, kalau saya katakan begini, Zahaba Muhammadun ila Masjid Istiqlal. Ya, wa Ahmad misalnya. Muhammad pergi ke Masjid Istiqlal dan Ahmad. Jadi Ahmad itu diikat hukumnya sama, mengerjakan perbuatan serupa dengan Muhammad, yaitu sama-sama pergi ke Masjid Istiqlal. Itu pengikatan dua itu disebut dengan wawunya, waw untuk menyandingkan tuh, disebut dengan waw ataf namanya. Ini. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, menampilkan diksi, memilih huruf waw, fungsinya ataf, mengikat. Memberikan hukum yang sama, ya dalam hukum ya, bukan dalam keadaan, dalam sifat dan sebagainya, tidak. Ya, ini dalam konteks perbuatan orang munafik mencoba mengelabui Allah, ya. Kemudian walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi mereka mencoba menipu, mengelabui. Siapa yang dikelabui? Allah dan orang-orang beriman. Jadi di sini Allah ingin menyatakan orang-orang beriman diikutkan hukumnya ke sini, dicoba ditipu oleh orang munafik seperti mereka mau mencoba menipu Allah. Itu maksudnya. Ya. Mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman. Perhatikan teman-teman. Lihat lagi seperti saya terangkan di awal tadi tentang infinitif dari kata khud'ah, khada'a, khada'a. Ini kalimatnya khada'a. Mereka mencoba menipu. Mau nipu Allah? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, gak akan bisa terjadi. Karena itu sia-sia. Karena itu apa? Sia-sia saja. Ya, yukhadi'un Allah, mereka mencoba menipu Allah. Ya, ditertawakan aja. Gimana kamu menipu Allah? Ya. Tapi yang paling menarik, lihat ininya, sini. Dan menggunakan ataf. Walladzina amanu, dan orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi ternyata orang-orang beriman ini dijamin oleh Allah nggak akan pernah bisa ditipu oleh orang munafik. Jadi kalau iman kita benar, nggak akan bisa dikerjai oleh orang munafik, nggak akan bisa dipengaruhi, dan sudah bisa membaca, firasatnya kuat karena diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, masya Allah, kalau ada ustadz berimannya benar, itu kan, pebisnis, pengusaha berimannya benar, pejabat ya berimannya benar, itu nggak akan bisa dikerjai. Gak akan bisa dikelabui oleh orang-orang munafik untuk membuat satu madarat yang lebih besar. Ya, membangun persepsi yang keliru, bertindak yang salah. Ya, itu mustahil. Nah, pertanyaannya, kalau masih ada orang munafik di sekitaran, kita belum peka. Ya,
belum sadar dengan itu dan bisa terbawa suasana itu, ini menandakan imannya lemah. Ini poinnya. Ini poinnya. Karena itu bangun kekuatan iman. Ya, maka insya Allah akan terhindar kita. Apapun usaha kita, berusaha. Tingkatkan. Bagaimana membangunnya? Kembali pada golongan pertama. Golongan pertama. Ya? Cek apa lagi? Begitu dicek, tak keluar. Salatnya mana? Untuk membangun kekuatan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kekuatan iman dibangun dengan wa yuqimunas shalah. Coba salatnya cek. Ya? Konsisten enggak? Kuantitasnya, kualitasnya. Mau sampai kapan salat enggak paham-paham yang dibaca? Dari cek pertama salat sampai sekarang, berapa persen bacaan salat yang dipahami? Dari takbir sampai dengan salam. Jangan-jangan takbir aja belum mengerti apa maksudnya. Doa iftitah belum paham maksudnya. Ruku belum mengerti. I'tidal, sujud. Lalu apa yang kita dapatkan dari situ? Alhamdulillah, tugas tuntas ditunaikan, kewajiban hilang. Insya Allah pahala dituliskan. Hanya persoalannya, apakah manfaat sholat akan berdampak bagi kehidupan kita? Mana tanha anil fahsya wal munkarnya? Nampak nggak? Bukan kalau mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Munafik, nifak itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi mungkar itu nggak akan tembus, munafik nggak tembus, orang jahil nggak tembus, keburukan nggak akan tembus pada jiwa kita. Fahsya, keburukan yang muncul lewat syahwat, pornografi, porno aksi, ya LGBT dan semacamnya, itu nggak akan tembus. Nggak akan ada yang seperti itu. Ya, salat membawa ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub wa aqimis salata lidzikri. Ya, zikir membangun ketenangan pada jiwa, termasuk salat bagian dari zikir, tenang. Doa cepat terkabul. Karena itu semua bacaan salat disebut dengan doa. Sekarang cek lagi, salatnya bagaimana? Interaksi dengan Qur'annya seperti apa? Ya, dengan akhiratnya bagaimana? Posisikan semua akan dihisab. Apapun yang kita dapati, apapun yang diamanahkan. Anda dilantik jadi pejabat misalnya, disumpah dengan apalagi Al-Qur'an tuh yang disumpahkan di atasnya. Awas hati-hati, jangan masuk dalam golongan ittakhadhu aymanahum junnah. Ya, coba cek bahwa ketika itu disimpan di atas kepala, suatu saat itu yang akan dipertaruhkan di hadapan Allah, akan dihisab dan akan pulang. Pengusaha juga demikian, Anda akan dihisab setiap bagian hartanya. Ya, setiap rupiahnya, setiap dolarnya, setiap realnya, setiap segalanya. Dari harta-harta yang didapatkan, itu akan dihisab. Ilmu juga demikian. Setiap tintanya, setiap kalimatnya akan dihisab. Semua perbuatan kita akan dihisab. Jadi kalau kita wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan akhirat, akan dihisab, gak akan main-main. Gak akan sembarangan Anda. Jadi begitu menghadapi proyek yang tidak jelas, mau tanda tangan dihisab nih. Masa jari tahiyat, jari sholat mau berbuat maksiat? Malu. Ya, malu dong. Wallahi demi Allah saya katakan, tidak akan mungkin mudah berbuat maksiat itu. Kalau ingat akhirat, kecuali kalau nggak ingat akhirat itu yang bahaya. Ya, karena itu orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, itu punya kepekaan, tahu oh ini nggak benar, ini munafik. Kelihatan dari perilaku, jadi bicaranya aja udah nggak benar. Ya, udah nggak konsisten, kelihatan. Kadang-kadang kita meresponnya baik aja, dengar, ya. Ya, tapi di hati kita mendoakan ini orang nggak benar. Ada yang salah dalam pengaruh jiwa aja. Ya kadang nampak bisa dengan pakaian, terlihat baik, atau islami, atau macam-macam, atau bahkan bikin status kalimatnya islami tapi motifnya lain. Ya bisa jadi demikian. Ya, dan kita arahkan pada nilai-nilai kebaikan. Karena ini bahaya, virus ini bahaya. Kalau nggak ingat akhirat bahaya. Ya, caranya bagaimana? Tingkatkan imun kita dengan menaikkan kadar iman. Ya, imun dengan iman, ya kan? Jadi kalau imannya meningkat, imunnya pasti menguat. Dengan imun menguat itu, maka nilai-nilai iman akan memberikan petunjuk. Ini yang salah jauhi, ini yang benar ikuti. Baik. Wa ma yakhda'una, ya kan? Nah, ini sudah ngasih keterangan lagi. Udah hal di sini keterangannya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka yang menipu diri mereka. Ini bisa kita jadikan istinaf juga untuk memberi informasi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan kami informasikan ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka, ya kan, menipu. Lihat kalimatnya, ini yukhadi'un, ini yakhda'un. Ya. Ada redaksi juga dari riwayat Warsh Qalun, itu bisa dibaca yukhadi'un. Ya, dari Nafi'. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون